Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah limit tita hingga, yaitu menentukan nilai limit tita hingga untuk fungsi aljabar. Sekarang kamu perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tita hingga akar 4X tambah 5 dikurang akar 4X tambah 6. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal limit ini dengan mudah, kita harus mengetahui bentuk umum dari limit tersebut. Nah, sekarang bentuk umum dari limit tersebut adalah limit X mendekati tita hingga akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Nah, kita perhatikan nilai dari A dan C. Jika A sama dengan C, maka limit tersebut bernilai 0. Jika A lebih dari C, maka nilai limit tersebut adalah tita hingga. Jika A kurang dari C, maka nilai limit tersebut adalah min tita hingga. Nah, sekarang kamu perhatikan soal ini kita bisa tulis dalam bentuk umum limit X mendekati tita hingga akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Nah, sehingga kita bisa tentukan nilai A sama dengan 4, ya. Jadi ini adalah A-nya, kemudian nilai C juga sama dengan 4. Jadi ini adalah C-nya. Jadi kesimpulan kita, A sama dengan C. Sehingga nilai limit tersebut adalah sama dengan 0. Mudah bukan? Sekarang kamu perhatikan soal limit X mendekati tita hingga akar 8X min 3 dikurang akar 6X tambah 7. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal ini dengan mudah, kita tuliskan dulu bentuk umumnya, yaitu limit X mendekati tita hingga akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Nah, kita perhatikan besar dari nilai A dan C. Jika A sama dengan C, maka limitnya bernilai 0. Jika A lebih dari C, maka limitnya bernilai tita hingga. Dan jika A kurang dari C, maka limitnya bernilai min tita hingga. Sekarang kamu lihat, bentuk soal ini kita bisa ubah menjadi limit X mendekati tita hingga, bentuk umumnya yaitu AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Nah, sehingga kita bisa simpulkan nilai A yaitu 8, jadi A-nya sama dengan 8, kemudian C-nya adalah ini, yaitu C-nya sama dengan 6. Nah, kita simpulkan bahwa nilai A lebih dari C, sehingga nilai limit dari X mendekati tita hingga akar 8X min 3 dikurang akar 6X plus 7, karena nilai A lebih dari C, maka bernilai tita hingga. Sekarang kamu perhatikan, limit X mendekati tita hingga dari 12X pangkat 4 tambah 8X pangkat 3 min 7X tambah 4 per 3X pangkat 4 min 6X dikurang 5. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal limit X mendekati tita hingga bentuk pecahan ini, nah kita buat dulu bentuk umumnya, yaitu limit X mendekati tita hingga AX pangkat M per BX pangkat N. Jadi yang kita perhatikan adalah pangkat-pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, sekarang pangkat tertinggi dari pembilang adalah M, sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut adalah N. Nah, kita buat jika M sama dengan N, maka nilai limit tersebut adalah A per B. Jadi koefisien dari pangkat-pangkat tertingginya. Kemudian jika M lebih dari N, maka nilai limit tersebut adalah tita hingga, dan jika M kurang dari N, maka nilai limit tersebut adalah 0. Nah, sekarang kamu perhatikan, dari soal ini, pangkat tertinggi dari pembilang adalah di 12X pangkat 4. Kemudian pangkat tertinggi dari penyebut adalah di 3X pangkat 4. Sehingga soal ini kita bisa sederhanakan menjadi limit X mendekati tita hingga 12X pangkat 4 per 3X pangkat 4. Nah, sekarang kamu lihat bahwa besar pangkat pembilang sama dengan besar pangkat penyebut. Sehingga kita bisa simpulkan limit tersebut bernilai
12/3 atau sama dengan 4. Bisa dipahami ya? Sekarang kamu perhatikan, nilai dari limit X mendekati tak hingga 15X pangkat 7 min 9X pangkat 5 tambah 12X pangkat 3 tambah 6X dikurang 4 per 12X pangkat 6 min 5X tambah 7. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal bentuk pecahan ini, maka kita harus buat dulu bentuk umumnya dari limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan ini, yaitu limit X mendekati tak hingga AX pangkat M per BX pangkat N. Jadi yang kamu perhatikan, sekali lagi, pangkat-pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, ini pangkat tertinggi dari pembilang, ini pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, jika M sama dengan N, maka nilainya adalah A per B, yaitu koefisien tertinggi dari pembilang dan koefisien tertinggi dari penyebut. Jika M lebih dari N, maka nilainya adalah tak hingga. Jika M kurang dari N, maka nilainya adalah 0. Nah, sekarang kamu perhatikan, untuk soal ini, limit X mendekati tak hingga. Pangkat tertinggi dari pembilang ada di 15X pangkat 7. Sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut ada di 12X pangkat 6. Nah, soal ini kita sederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga 15X pangkat 7 per 12X pangkat 6. Kita perhatikan, pangkat tertinggi dari pembilang, yaitu M itu sama dengan 7. Sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu N sama dengan 6. Nah, kesimpulan kita, nilai M lebih dari N. Maka nilai limit ini akan menjadi tak hingga. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan. Soal limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 6X min 4 dikurang akar X kuadrat min 3X tambah 7. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita buat lagi bentuk umum dari soal limit ini, yaitu limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kita perhatikan besar dari nilai A dan P. Ya. Nah, jika A sama dengan P, maka kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A untuk menentukan nilai limitnya. Tapi jika A lebih dari P, maka nilai limit tersebut adalah tak hingga. Jika A kurang dari P, maka nilai limit tersebut adalah min tak hingga. Nah, sekarang kamu perhatikan, soal ini kita bisa tulis dalam bentuk umumnya, yaitu limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C, dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kita lihat, nilai A adalah 1, nilai P juga 1. Berarti nilai A sama dengan P. Nah, kalau kita lihat, ini adalah A-nya 1, kemudian B-nya adalah 6, kemudian Q-nya adalah min 3. Nah, berarti kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Sehingga kita bisa tuliskan 6 dikurang dalam kurung min 3 per 2 akar 1. Berarti sama dengan 9/2. Ya, kamu perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat min 16X tambah 10 dikurang akar 4X kuadrat tambah 4X min 3. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita perhatikan bentuk umumnya. Ya, kita tulis bentuk umumnya di sini ya. Jadi limit X mendekati tak hingga akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kalau kamu lihat, kita perhatikan besar nilai A dan P. Nah, jika A sama dengan P, maka untuk mencari limitnya, kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, jika A lebih dari P, maka nilainya adalah tak hingga. Jika A kurang dari P,
maka nilainya adalah min ta hingga. Nah, sekarang kamu perhatikan dari soal ini adalah nilai A-nya sama dengan 4. Kemudian B-nya sama dengan min 16. Kemudian ini adalah P-nya sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 4. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa A itu sama dengan P. Sehingga kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi. B-nya adalah min 16, dikurang Q-nya adalah 4, per 2 akar 4. Karena nilai A adalah 4. Berarti sama dengan min 20 per 2 kali 2, sama dengan min 20 per 4, sama dengan min 5. Sekarang kamu perhatikan soal limit X mendekati ta hingga, dalam kurung X min 4 dikurang akar X kuadrat tambah 6X. Nah, soal ini salah satunya ada yang bentuk akar dan ada yang bentuk bukan akar. Nah, maka kita ubah dulu ini menjadi bentuk akar terlebih dahulu, yaitu menjadi limit X mendekati ta hingga akar dari X min 4 kuadrat dikurang akar X kuadrat tambah 6X. Kemudian kita uraikan menjadi limit X mendekati ta hingga akar X kuadrat min 8X tambah 16 dikurang akar X kuadrat tambah 6X. Kita harus memahami bentuk umum dari limit ini, yaitu limit X mendekati ta hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kamu perhatikan besar nilai A dan P. Jika nilai A sama dengan P, maka gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Jika A lebih dari P, maka bernilai sama dengan ta hingga. Jika A kurang dari P, maka limitnya bernilai min ta hingga. Nah, sekarang kamu perhatikan, dari bentuk ini, nah kita lihat di sini, nilai A-nya adalah sama dengan 1, kemudian nilai B-nya adalah min 8. Kemudian nilai P adalah 1, dan nilai Q adalah 6. Sehingga kita bisa lihat bahwa nilai A sama dengan P. Jadi kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita substitusi. B-nya yaitu min 8 dikurang Q-nya 6 per 2 akar 1. Berarti sama dengan min 14 per 2 sama dengan min 7. Ya, alhamdulillah. Pembahasan mengenai limit ta hingga untuk fungsi aljabar telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.